Selamat datang kembali lagi bersama channel Sepenggal Cerita. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baiklah, sebelum kita masuk ke cerita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar selalu dalam lindungannya. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada kali ini, saya akan menceritakan pengalaman teman saya yang saya ambil dari Twitter terminal, yang kejadiannya diambil dari Muncak Gunung Gede, yang menurut saya menarik dan lumayan juga untuk kita dengar. Untuk menghindari ambigu, di sini saya akan berperan sebagai teman saya, dan peristiwa ini terjadi di tahun 2015. Tepatnya pada bulan Desember saat libur semester sekolah. Sebelumnya kenalin, nama saya Sandi Irawan, sering dipanggil Nunui. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya naik Gunung Gede. Jadi ini pengalaman pertama dalam hidup saya main ke gunung. Saya tidak pernah sama sekali main ke gunung. Dan ini pun juga saya ikut teman. Jadi ini bukan murni rencana saya. Saya ke puncak bareng 4 teman. Sebut saja Iki, Tio, Devek, dan Enak. Dibaca Enak ya, bukan kental manis atau cap enak. Jadi saya muncak bareng mereka berempat. Jadi total 5 orang. Dan dari 5 orang ini yang punya pengalaman cuma si Iki dan Tio. Saya tidak pernah sama sekali berpengalaman. 16 Desember 2015, tanggal kita naik ke puncak Gunung Gede. Kita mengambil jalur Salabintana, jalur non resmi. Oh iya, kebetulan domisili saya di Sukabumi, jadi lumayan dekatlah dari rumah. Jalur Salabintana ini terkenal dengan jalurnya yang panjang, kurang lebih 12 km. Di tahun 2015 ini, di Salabintana masih sepi, tidak setenar Cibodas ataupun Gunung Putri. Kita berangkat ngetrek itu kira-kira jam 12 siang. Jadi rencana itu kita sampai Surya Kencana sebelum gelap. Maaf sebelumnya, waktu saya masih anak sekolah, dulu punya kebiasaan yang tidak patut untuk dicontoh. Jadi sebelum ngetrek, maaf sekali lagi, kita minum-minum dulu. Ceritanya biar kuat lah, dan nyatanya ini menjadi pertanda yang kurang baik. Jam 12, tepat selepas zuhur, kita mulai trekking. Jalur Salabintana terkenal dengan kebun tehnya. Kebun teh yang luas, sejauh mata memandang. Kalau kata anak sekarang, itu mantap bet. Waktu itu lagi hitsnya lagu Payung Teduh. Dengan mini speaker yang menggantung di tas kecil, sepanjang jalan itu kita dengerin lagu Payung Teduh. India banget lah waktu itu. Hampir 3 jam kita trekking. Tepatnya pukul 3 sore kita sampai di sebuah tanah landai di antara pos 1 dan pos Cigeber. Lumayan lama juga untuk ukuran anak muda. Ya emang kita ngasuh juga sih ngetreknya. Disinilah mulainya terjadi kejanggalan yang kurang masuk di akal. Cuaca yang tadinya cerah lambat laun menjadi mendung. Ki, hujan gak ya? Tanyaku ke Iki. Enggak kayaknya deh. Jangan sampai, timbalnya. Di tengah percakapan si Dewek memotong. Enggak apa-apa, hujan juga kan ada si Enak. Enak kan jago, ada petir di tangki sama dia mah. Guru si Dewek disambut tawa. Ah, jangan sompral, gak baik, sahut Ihi mengakhiri percakapan. Benar saja, hujan gerimis mulai turun. Suhu pun mulai turun terasa sangat dingin. Iki panik karena tidak ada tempat untuk berteduh. Untung saja kami masing-masing membawa jas hujan
dipakailah masing-masing. Tiba-tiba, itu nenek-nenek mau kemana ya sendirian? Hujan-hujan begini, tanya si Dewek. Nenek-nenek mana? Tio kembali melontarkan pertanyaan. Itu di dekat pohon, jawab Dewek. Ah, lagi nyari kayu bakar kali, jawab si Iki. Oh iya, jawab Dewek. Tiba-tiba, si nenek menoleh ke arah kita dengan mata melotot mengancam. Jarak kita tidak terlalu dekat dan terlalu jauh, kurang lebih 25 meter. Lihat, dia melotot ke arah kita. Seruku disambut semua memperhatikan ke arah nenek itu. Hayo lo, ngapain lu diomongin? Seru Enak. Nenek-nenek mulai beranjak dari tempatnya. Dengan mata masih memperhatikan kita semua, dia mulai mendekat. Beberapa detik berselang, si nenek sudah sangat dekat dengan kita. Assalamualaikum, Mi. Aku berani menyampaikan salam. Tanpa ada jawaban, dengan wajah datar dan mata masih memperhatikan kita. Jujur, aku takut sekali dan bingung. Ini nenek siapa? Mau kemana? Tanpa aku sadari, si nenek sudah ada di depan kami. Mulih di mana, Mi? Abis dari mana, Nek? Tanyaku. Masih juga nihil jawaban. Hingga akhirnya si nenek melewati kita. Dia masih saja memperhatikan dengan kepala terus menoleh. Lalu kemudian senyum mereka di wajah si nenek. Senyum yang sangat-sangat menyeramkan, seperti senyum ancaman. Lalu dia menoleh ke arah depan. Dia berjalan cepat sekali, benar-benar seperti bukan nenek-nenek. Beberapa saat kemudian dia pun hilang di telan rindangnya pepohonan. Itu nenek dari mana ya? Tanya Tio memecah keheningan. Gak tahu. Hati-hati aja lah. Tidak enak perasaanku, jawab Iki. Yuk lanjut. Mesti gerak tubuh biar tidak kedinginan, takut hipo. Seru si Iki tanpa berpikir panjang. Kita pun melanjutkan perjalanan. Hingga jam 4 sore, tepatnya kita tiba sampai di Cigeber. Hujan semakin deras. Dingin, suara si Enak sayup terdengar. Tiba-tiba dia pun terdiam. Apa yang kamu takutkan? Apapun itu pasti akan terjadi. Dan saat ini si Enak hipotermia. Dia menggigil hebat. Sangat panik dan kami semua berteriak untuk saling mendekat. Woi, peluk! Sini cepat, kita rangkap semua. Tenda-tenda keluarin, seru Iki. Dikeluarinlah tenda sesama. Dan si Tio paling berperan. Langsung masuk, gak usah pakai frame, tegas Iki. Sangat panik. Akhirnya kami pun masuk ke dalam tenda. Lepas baju si Enak, ganti sama yang kering. Dilepaslah baju Enak, diganti sama yang kering. Hampir 1 jam kita terjebak di derasnya hujan. Kilat petir menggelegar, saling bersahutan. Serem mencekam. Hari mulai gelap. Kami masih terjebak di dalam tenda. Hujan pun mulai surut. Hanya rintik kecil yang masih setia menemani. Enak pun sudah mulai siuman. Alhamdulillah. Setelah dirasa memungkinkan, kami lalu bercakap. Lanjut nggak? Malas ngecamp di sini, seru Iki. Nak, gimana, kuat nggak? Gua nanya Enak memastikan lanjut apa tidak. Ayolah, suruhkan aja kita camp. Tapi yakin nggak? Takutnya hipo lagi,
Tanya Iki ke si Enak. Yakin, ayo pelan-pelan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk lanjut. Dengan keadaan tenda yang basah dan baju si Enak yang basah juga. Mau tidak mau beban pun bertambah karena air. Pukul 5 sore lebih kami kembali trekking. Tapi ada yang aneh sama si Enak. Dia sering berhenti dan bengong dengan tatapan kosong. Nah, kenapa? Enggak apa-apa, lanjut aja. Pelan-pelan jalannya ya. Ya udah, jangan maksain kalau nggak kuat. Bilang aja ya. Jam 7 malam kita sampai ke Cilitik. Kita memutuskan untuk istirahat. Mau masak nggak? Lapar nggak? Tanya Iki. Bebas masak boleh, nggak apa-apa, masih belum lapar juga, jawab si Devek. Disambut semua mengiyakan. Ya udah, di alun-alun aja berarti kita masak. Gua menyambut menjawab itu. Itu kepala? Tanya Enak mengagetkan. Mana? Tanya gua kaget. Itu kepala doang. Enak panitan ketakutan. Harusnya kalau ada hal kayak gitu jangan diceritain, karena itu sudah jadi kode etik pendaki. Itu kepala, astagfirullah. Enak mulai meringis ketakutan. Dia ngelihat kepala tapi tidak ada badannya, katanya melayang. Begitu saja dengan isian tubuhnya, kurang lebih begitu. Kayak kuyang gitu. Tapi hanya dia yang melihat. Kita berempat tidak ada satupun yang melihat. Kami pun mencoba menenangkan. Nah, istighfar, atur nafas. Salah lihat, nggak ada apa-apa itu. Istighfar nyebut, seru Iki mencoba menenangkan. Enak beranjak berdiri. Lanjut, ayo lanjut, takut, ayo. Enak panik ketakutan. Kami berempat saling tatap menatap. Heran, kenapa? Ada apa? Tenang nak, tenang. Tio dengan nada agak membentak. Ayo lanjut, tapi tenang, tidak usah takut, gak ada apa-apa. Timbalnya lagi dengan keadaannya membingungkan dan penuh tanda tanya. Akhirnya kami pun melanjutkan trekking. Enak terdiam ketakutan. Anjing! Kepala! Enak berteriak lagi. Kami semua kaget. Apa? Mana? Gak ada apa-apa. Istighfar nak, nyebut ayo. Iki mencoba menenangkan. Balik lagi gua pengen balik. Gak kuat. Enak meringis ketakutan. Tenang dulu nak. Satu tanjakan lagi kita sampai ke Surken. Bentar lagi kok sampai di Surken. Enak terduduk lesu. Takut pasti itu yang ia rasakan. Nak, berdiri nak. Kita lanjut lagi ayo. Si Tio menyemangati Enak dan mencoba meyakinkan. Break kita lumayan lama. Jam di tangan menunjukkan pukul 8.30 malam. Lanjut trekking. Cuaca sudah tidak bersahabat. Hujan turun kembali. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Seharusnya sudah sangat dekat ke Surya Kencana. Tapi jalan yang kami tempuh terasa sangat jauh. Masih jauh nggak sih? Tanyaku ke Iki. Enggak, udah dekat, jawabnya. Kami terus menyusuri lebatnya hutan di kegelapan malam. Kami terus berjalan hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Kami tiba di Surya Kencana. Hati sedikit tenang, tapi hujan turun kembali sangat lebat. Petir menggelegar bersahutan. Tepat di atas kepala kami, dengungan masih sangat mencekam. Tiba-tiba hujan turun lagi. Akhirnya kita ke ujung. Di sana ada gua.
Kita berteduh. Ayo, ayo. Kami semua pun bergegas. Kami menyusuri sudut Surya Kencana sampai kami menemukan sebuah gua. Masuk, permisi dulu, seru si Tio. Assalamualaikum, serempak kami mengucapkan salam. Selang beberapa waktu, kami mulai mengeluarkan isi tas, makanan minuman, kompor, lalu kami memasak makan malam. Waktu itu kami makan sangat banyak, ya mungkin karena capek dan lapar juga, sedari siang tidak makan. Sedang nikmat-nikmatnya makan, kemudian seekor musang masuk bergabung dengan kita. Hush, hush. Devek mencoba mengusir. Tapi yang didapat, si musang malah menatap kami dengan mata bercahaya karena pantulan senter kami. Kami semua bingung, ini hewan kok tidak takut sama sekali dengan kehadiran kita. Hush, hush. Nih makanan keluar. Si Devek kembali mengusir sambil melemparkan sepotong sosis. Tapi si musang tetap memperhatikan kita dari mulut gua. Assalamualaikum, punten. Kami kehujanan, ngiring ngiuhan, punten. Si Iki salam mengagetkan kita semua. Tiba-tiba si musang pergi begitu saja. Udah biarin, kita yang namu di sini biarin udah. Seru si Iki seakan paham apa yang terjadi. Angin berhembus kencang, malam terasa sangat dingin. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Pasang tenda yuk, seru Iki. Hayu udah ngantuk. Dingin juga, jawabku. Tenda dikeluarkan, lalu kami pun mulai mendirikan tenda. Di tengah-tengah kami mendirikan tenda, si Enak kembali hipo. Keluarin sleepy bag, cepat tutupin pakai sleepy bag. Selimut juga, seru si Iki. Lalu gua pun sama si Iki nyelimutin sambil meluk si Enak. Tio, Devek, kalian cepat masang tendanya. Selang beberapa menit, tenda selesai didirikan. Bopong si Enak bawa masuk tenda, seru Tio. Kami pun membopong si Enak masuk tenda. Wek, masak air buat si Enak, seru Tio. Si Devek pun mulai memasak air di luar tenda. Tiba-tiba terdengar suara tertawa wanita melengking sangat kencang. Terasa sangat dekat, tapi tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Kami semua mendengar, kaget. Si Enak yang tadinya sangat dingin tiba-tiba menjadi panas. Seperti orang yang demam, matanya melotot, tapi menatap kosong dengan wajah datar yang menurut kami sangat menyeramkan. Tidurin, baringi si Enak, tambahin lagi selimut, kata si Iki. Dengan posisi kami berempat di dalam tenda dan si Devek di mulut tenda, tiba-tiba tali tenda seperti ada yang menyenggol, seperti dipegang sesuatu. Jepret! Kira-kira seperti itulah terbayangkan. Apa itu? Si Devek kaget. Hewan kali, jawab si Tio. Coba cek, seru Tio. Sama lu aja takut gua, jawab Devek. Sama gua juga, jawab Tio enggak mau ngecek. Berdua ayo, ujar si Devek. Tio mengiyakan. Akhirnya mereka berdua pun keluar mengecek. Tiba-tiba, anjing Vek, masuk cepat Vek. Tio panik. Akhirnya mereka berdua pun lari masuk tergesa-gesa. Lalu mereka menutup pintu tenda. Mereka melihat di ujung di belakang tenda kami itu ada Mbak Kunti lagi main sama musang yang tadi kita lihat di gua. Kenapa Vek? Tanya si Ki. Kuntilanak anjing, jawab si Dewe. Tiba-tiba si Enak bangun. Dia mulai nangis terseduh-seduh. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, diikuti petir yang saling menggelegar. Tapi saat itu tidak hujan. Di tengah hembusan angin, terdengar suara tertawa Mbak Kun keras sekali, tepat di belakang tenda kita.
Beberapa saat kemudian di luar tenda kami seperti ada orang yang sedang berkeliling. Mungkin setelah 3 putaran, tiba-tiba gubrak, tenda kita rubuh. Seperti ada yang mendorong dan ditarik sekaligus. Frame tenda kami terlepas, lampu senter kami mati, gelap gulita di dalam tenda. Dengan masih ditemani suara Mbak Kun yang masih tertawa, si Enak menangis semakin menjadi-jadi. "Hayang balik, aing hayang balik." "Nak, sadar nak. Tenang nak, hei tenang. Si Iki mencoba menenangkan. Masih dengan suara si Enak yang menangis terseduh-seduh, muncul kembali suara Mbak Kunti. Kali ini dia tidak tertawa, melainkan ikut menangis. Suasana semakin mencekam. Dengan kondisi tenda yang rubuh dan hanya terbopong oleh kepala kita masing-masing yang masih terduduk. "Diam napa? Kaki siapa ini kena punggung?" ujar si Tio. Dan ternyata itu adalah seekor ular yang melintas di atas tenda kita. Kenapa bisa tahu? Karena saat itu gua ngeliat siluet tubuh ular yang sedang melintas. Kami semua mulai berdoa sebisa mungkin. Kita memohon agar diberi keselamatan oleh Tuhan. Kejadian ini berjalan cukup lama, kalau tidak salah sampai menjelang subuh. Kejadian ini berjalan cukup lama. Suara tertawa dan menangis Mbak Kun sudah tidak terdengar lagi. Si Enak sudah tenang. Angin berhenti bertiup. Pukul 4 malam lebih. Di bawah tekanan ketakutan, kami pun sepakat untuk membenarkan tenda. Karena memang tidak nyaman juga berada di dalam tenda yang rubuh. Pagi bukan malam. Iki, Tio, Devek. Mereka bertiga yang membenarkan tenda. Sedangkanku masih nemanin si Devek yang masih sayu. Setelah selesai membenarkan tenda, terdengar Iki berteriak, "Anjing, cepat masuk. Woi, cepat masuk tenda lagi." "Kenapa?" tanya Tio. "Masuk aja cepat. Masuk woi, cepat tutup tenda," seru si Iki. "Kenapa?" tanya gua. "Masuk aja cepat." Setelah masuk, dia pun mulai bercerita. Di luar, dia tidak sengaja nyentel sosok manusia setengah ular. Sontak kami kaget. Apakah yang tadi ular melintas itu dia? Entahlah. Setengah jam berlalu, kami semua lelah, takut dan mengantuk. Setelah beberapa saat berlalu, kami semua memaksakan tidur. Skip. Karena kami semua begadang, kami pun terbangun tidur pukul 10.30 siang. Si Enak sudah sehat, kami pun sarapan sekalian makan siang. Waktu itu karena semua sepakat dan si Enak juga sudah siuman, akhirnya kami pun summit ke puncak. Dengan tenda yang kami tinggal, hanya barang penting yang kami bawa, karena kami yakin tidak akan terjadi apa-apa. Kami turun jam 1 siang. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kami kembali turun ke Surya Kencana dan membereskan tenda yang tadi kami tinggal. Kami membereskan alat-alat kami dan mulai trekking turun jam 2 siang. Kembali di perjalanan pulang, kami pun mengalami keganjilan. Turun dari puncak, kami sampai ke Cilitik jam 3. Hujan kembali turun, kami semua panik karena takut si Enak hipo lagi, atau malah di antara kami yang hipo. Hujan lebat ditemani angin kencang dan petir. Kali ini giliran gua yang melihat kepala. Kepala. Itu ada kepala. Astagfirullah. Gua istighfar, mengagetkan semua. Kenapa lagi? Tanya Tio. Anjing, kepala orang itu cepat turunnya. Udah gak kuat gua. Duh, sakit kaki. Tiba-tiba kaki si Enak kram. Aduh, ada-ada aja nyusahin amat si Enak nih. Gua mulai kesal sama si Enak. Bopong aja lah. Sini tasnya biar gua yang bawa. Nyusahin amat sih dari kemarin. Gua sangat kesal.
tapi itu merupakan kesalahan. Kata seperti itu sama si Enak. Apa sih marah-marah mulu? Anjing sini gua bopong. Ki bawa tasnya gantian. Si Tio kesal karena perlakuan gua. Akhirnya si Enak dibopong sama si Tio, dan tas si Enak dibawa semua sama si Iki. Sampai kita di pos Cigeber, di sana gua kembali melihat nenek-nenek yang kemarin. Ki, itu nenek-nenek yang kemarin kan? Hujan kayak gini ngapain di sini? Nenek-nenek mana? Halu, fokus lihat jalan. Hujan gini fokus. Cet, sampai dengan selamat. Si Iki kesal. Angin dan hujan bertambah deras. Nui, awas, si Dewe teriak sambil nendang gua. Otomatis gua jatuh dan terguling ke bawah, diikuti si Dewe yang ikut lari ke atas. Gubrak, pohon yang tadi tepat di sebelah kiri gua rubuh. Badan gua gemetar, kaget dan takut. Astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah. Dalam hati gua istighfar dan bersyukur masih diberi keselamatan. Si Tio dan Dewe lari nyemperin gua, bergegas ngangkat gua. Bangun Wi, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, alhamdulillah, makasih Wek. Ya maaf juga gua nendang lo. Nggak apa-apa Wek, makasih banyak. Hujan masih deras diikuti angin bertiup kencang. Badan kami basah meskipun mengenakan jas hujan. Dan dari tadi, dari pos Cigeber, satu hal yang gua sadari. Nenek-nenek tadi ngikutin kita dari tadi. Anehnya, cuman gua yang nyadar dan ngeliat. Yang lainnya gak ada yang lihat. Setelah break sebentar, karena kepanikan tadi, jam 5 petang, kami melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah, sampai kita turun ke bawah, tidak ada lagi kejadian yang aneh apapun. Kami berhasil sampai ke bawah dengan selamat. Sampai di bawah, kami semua berkumpul. Membuka semua baju kita. Kami berpelukan, senang sekali. Kami turun dengan selamat. Kami pun beristirahat di Pondok Halimun, Salabintana. Setelah istirahat dan lelah mulai hilang, akhirnya kami pun pulang ke rumah masing-masing. Apakah selesai? Gua kira kejadian ini selesai sampai di sini saja. Nyatanya, pas gua nyampe rumah, kurang lebih pukul 1 malam, gua udah nyiapin air hangat karena niat gua mau mandi. Pas di kamar mandi, gua ngeliat nenek-nenek yang di gunung tadi. Gua ketakutan, tergeletak begitu saja, tidak sadarkan diri. Kata mak gua sih, pas itu gua langsung kesurupan. Dan pas gua kesurupan itu, si empunya yang masukin gua itu bilang gini, anak ini gak sopan, ngerusak rumah saya, ngomong tidak dijaga, bertamu gak ada sopan santun, syukur dikasih pulang juga tidak dibawa. Habis itu gua demam selama 7 hari. Dan habis kejadian itu tidak terjadi apa-apa sama gua dan teman-teman gua juga. Gua nyeritain ini ke si Enak, Dewe, Tio, Iki beberapa bulan kemudian. Dan orang yang nyembuhin gua bilang ke gua, kalau ke gunung itu, kalau ada ranting pohon atau apapun yang ngalangin itu, jangan dipatahin. Cukup disingkirin aja pakai tangan. Karena di situ kita tidak tahu ada apa dan punya siapa. Jadi pesan dari dukun tadi mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menjaga sikap saat naik gunung. Sekian ceritanya.